Jika nggak dikasih apa, perusahaan Morinaga ini akan hancur seperti perusahaan Glico. Halo guys, balik lagi dengan channelku, channel saya bahas kasus-kasus yang sangat pol. Gimana kabarnya guys? Sehat kan? Ya, aku harap kalian semua tetap sehat ya. Ya, jadi gini guys, di negara Jepang ya ada sebuah kasus yang memang bisa dikatakan ini adalah sebuah kejahatan yang aku bilang unik sekaligus mengerikan. Mengapa? Ya, kalau kalian tahu, pelaku dari kejadian ini memang sudah membuat dua perusahaan besar Jepang ya, Glico dan Morinaga ini hampir bangkrut. Bahkan pada waktu itu polisi yang menyelidiki kasus itu sudah dibuat macam kucing-kucingan sama mereka. Udah 16 tahun, pelakunya ini masih belum ketangkep sampai sekarang dan masih menjadi misteri. Nah, sebenarnya siapa sih pelakunya itu? Pada waktu itu memang banyak orang yang mengatakan mereka adalah monster dengan 21 wajah. Nah, kalian yang penasaran, yuk sekarang siapkan tempat kalian, cari cemilan biar kalian ini nyaman nontonnya, dan yuk tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Awal mula kejadian ini terjadi di bulan Maret tahun 1984. Dan ya, kalian pasti ngeh, banyak banget produk-produk yang berasal dari perusahaan Glico. Banyak banget yang beredar di pasaran Indonesia. Contohnya adalah Pocky. Nah, itu produksinya memang dari si perusahaan Glico ini guys. Nah, terus di tahun itu memang sempat ada nih sebuah insiden yang sangat besar yang memang terjadi dengan bosnya si perusahaan Glico ini. Namanya Kazuhisa Esaki. Ya, biar kita nggak susah manggilnya, kita panggil saja dengan nama Esa. Nah, jadi waktu itu guys, si Esa ini diculik oleh dua pria misterius bertopeng di rumahnya. Ini antara penculiknya yang pintar atau memang sistem keamanan rumahnya ini lagi error. Soalnya kan sudah jelas guys ya, namanya rumah bos, apalagi perusahaan yang sangat terkenal, sangat besar, kan tidak mungkin kalau tidak ada sistem pengamanannya. Nah, tapi dua pria misterius ini gampang sekali menyelinap dan menculik Bapak Esa guys. Dan ya, selain itu, selain menculik, sebelum membawa si Bapak Esa ini, mereka berdua ini ternyata memang sudah mengikat istri dan anak-anak Pak Esa pakai sebuah kabel. Barulah dari situ mereka langsung melangsungkan rencananya, lalu membawa pergi Bapak Esa dari rumah itu. Kabar ini menggemparkan Jepang, bahkan dunia bisa dibilang guys. Dari situ ya, kepolisian Osaka melakukan operasi besar untuk memburu pelaku yang dengan beraninya menculik Bapak Esa ini. Akan tetapi guys, 2 hari setelah pencarian, penculik tadi mengirim surat dan isinya adalah mereka minta tebusan yang sangat besar sekali agar Pak Esa ini bisa lepas. Polisi yang membacanya cukup tercengang karena pertama ya, besaran tebusnya itu diantaranya 1 miliar yen ditambah 220 kg emas. Bayangkan itu kalau udah dirupiahin udah berapa triliun. Terus yang membuat tercengang lagi, penculik itu menamai dirinya sebagai monster dengan 21 wajah. Mereka bingung kenapa harus 21, kenapa nggak 22 aja, 23 atau 24, kenapa harus 21. Akan tetapi guys, sepertinya mereka ini baru saja memulai permainannya. Jadi 3 hari setelah penculik mengirim surat, penculik ini sepertinya sengaja memang membiarkan Pak Esa ini kabur dari dekapannya. Dan mereka tahu memang bahwa korbannya ini nantinya ini akan langsung diberi pengamanan yang sangat ketat oleh kepolisian. Ya, singkat cerita, setelah Pak Esa ini berhasil kabur, polisi ini langsung tanya ke Pak Esa, kamu kok bisa kabur? Gimana caranya? Terus ciri-ciri pelakunya gimana? Di sini Esa hanya bisa menjelaskan bagaimana dia ini bisa kabur. Akan tetapi Esa tidak bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri pelakunya karena memang pada waktu itu saat diculik, kepalanya ini ditutupi dengan sebuah kain sehingga dia tidak bisa melihat pelakunya. Poli di sini bertanya-tanya, sebenarnya dia ini siapa sih? Kenapa gigi banget, cok? Soalnya kalau kalian tahu ya, nggak berselang lama dari situ, penculiknya tadi mengirim surat ke kepolisian dan isinya bilang kalau polisi Osaka itu tolol semua karena tidak ada satupun informasi yang mereka dapat. Malahan anehnya ya, penculiknya tadi macam memberikan clue gitu ke polisi agar mereka bisa nangkep mereka. Pokoknya dia bilang kalau mereka menculik Pak Esa pakai mobil warna abu-abu. Terus dia juga sempat belanja di supermarket Dayei.
Dah tuh dikasih clue-nya sama mereka. Kalau memang dari clue-clue tersebut mereka tidak bisa menangkap pelakunya, memang tolol guys. Terus selain itu, surat itu juga ada kalimatnya seperti ini. Kalau kalian gak bisa menangkap kami, haruskah kami yang akan menculik direktur polisi? Dari situ mereka mulai serius karena pelaku kejahatan ini pasti bukanlah orang sembarangan. Pasti dia punya kemampuan di atas rata-rata. Makanya nggak pakai lama lah mereka langsung melakukan pencarian. Mereka mencoba ngecek CCTV di supermarket Dayei, akan tetapi usahanya itu sia-sia gitu loh. Di seluruh wilayah itu pun sangat sulit sekali menemukan mobil berwarna abu-abu. Tidak ada satupun tanda-tandanya gitu loh. Hingga suatu hari, tepatnya 3 minggu kemudian, mereka dikejutkan dengan aksi penculik tadi yang menamai dirinya sebagai Monster 21 Wajah, di mana penculik itu berhasil membakar 6 mobil di pusat perusahaan Glico guys. Tak hanya itu ya, setelah penculiknya tadi membakar 6 mobil tadi ya, mereka mengirimkan sebuah surat, di mana bisa dibilang ini adalah sebagai sebuah pengancaman atau peringatan. Jadi isinya adalah penculik mengklaim bahwa dia telah masuk ke bagian produksi Glico, lalu mereka mencampurkan asam klorida, soda potasium, dan sianida ke bahan makanan yang ada di perusahaan Glico. Awalnya mereka sempat denial guys, apa iya sih, kayak nggak mungkin gitu loh. Nah dari situ diceklah sama mereka dan hasilnya memang benar, makanan mereka tadi terdapat senyawa berbahaya tadi. Dari situ mereka langsung cepet-cepet nih menarik semua produk yang sudah dipasarkan. Dan kalau kalian tahu guys, dampaknya ini sangat besar sekali, tidak kecil. Perusahaan mengalami kerugian sekitar 300 miliar serta 450 karyawannya dipecat secara sepihak sama perusahaan si Glico ini. Tak hanya itu, perusahaan besar ini juga nilai sahamnya pun ikut turun menjadi 1,9 triliun rupiah. Bisa bayangkan kan bagaimana mengerikannya si Monster dengan 21 wajah itu. Awalnya ya memang bosnya ini mengira wah udah aman karena bosnya udah balik kan. Taunya perusahaannya hampir bangkrut. Setelah kejadian itu, pihak perusahaan Glico mendapatkan surat dari penculiknya tadi itu dan isinya bilang kalau memang dia sudah memaafkan perusahaan Glico dan tidak akan melakukan yang aneh-aneh lagi ke perusahaan Glico. Dan ya, memang singkat cerita memang benar selama beberapa bulan, beberapa tahun memang tidak terjadi apa-apa lagi terhadap perusahaan. Akan tetapi guys ya, di sini tidak tahu apa sih sebenarnya motif si Monster tadi itu, kayak macam mereka tuh hobi banget dan seneng banget berbuat onar kayak gini loh. Soalnya apa? Ya nggak berselang lama setelah dia memporak-porandakan perusahaan Glico guys. Sekarang penculik tadi melakukan hal serupa ke perusahaan lainnya yaitu Morinaga dan meminta uang tebusan sebesar 200 juta yen. Jika nggak dikasih apa, perusahaan Morinaga ini akan hancur seperti perusahaan Glico. Buat yang belum tahu perusahaan Morinaga ini apa, jadi perusahaan ini hampir mirip dengan perusahaan Glico yang memang menjual makanan-makanan ringan gitu dan letaknya ada di pusat keramaian kota di kota Tokyo. Nah terus guys, selama penculiknya ini melakukan aksinya, polisi juga tetap melanjutkan investigasinya. Pada waktu itu polisi macam mendapatkan tanda-tanda gitu loh. Dia berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang mana ada seorang laki-laki yang begitu mencurigakan yang berdiri di depan rak Glico di salah satu supermarket di kota Ibaraki. Gerak-geriknya ini cukup aneh, makanya ini seperti diyakini, wah ini pasti pelaku dari kejadian ini. Tapi lagi-lagi ini masih dugaan dan masih belum valid. Nah kita balik lagi ke perusahaan Morinaga. Jadi waktu itu perusahaan Morinaga ini kan sempet tidak menggubris, tidak menghiraukan surat tersebut, kayak macam cuek gitu, los bodo amat gitu loh. Makanya karena di sini atas sikap tersebut, Monster dengan 21 wajah ini cukup kesel, cukup jengkel, hingga akhirnya dia mengirimkan surat ini ke seluruh media lokal Jepang, bukan ke perusahaannya. Isinya pada waktu itu adalah dia menyuruh media-media untuk memberitakan ke seluruh penduduk Jepang untuk tidak mengkonsumsi produk-produk Morinaga. Soalnya apa? Produk-produk tersebut terdapat zat kimia yang sangat berbahaya. Makanya setelah media lokal ini memberitakan, semuanya menjadi gempar dan sangat takut. Di sini polisi langsung bertindak cepat dengan menarik semua produk-produk Morinaga di pasaran Jepang. Setelah itu mereka di situ langsung ngecek lah di laboratorium,
di laboratorium. Dan benar aja guys, produk Morinaga mengandung zat berbahaya yaitu natrium cyanida. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa bisa kan? Ya pasti gampang dong, mereka bisa membuat perusahaan gliko yang cukup besar ini hampir bangkrut. Masa ini nggak bisa kan? Nggak mungkin, kecil bagi dia. Dari rangkaian semua kejadian ini, warga menjadi sangat resah dan sangat takut. Soalnya mereka nggak tahu pada waktu itu misal nanti dia makan ini, terus makan ini, terus nanti kan kayak bisa aja kan. Makanya mereka semua menuntut kepolisian untuk segera menangkap si monster dengan 21 wajah ini, karena memang cukup sangat meresahkan guys. Dan ya singkat cerita, 1 tahun kemudian tim pencarian yang dipimpin oleh Inspektur Yamamoto ini masih belum bisa menemukan identitas dan belum berhasil menangkap pelaku dari kejadian tersebut. Di sini seluruh warga Jepang cukup kecewa dan mereka mengatakan memang polisi Jepang ini bodoh dan lemah. Ya, atas tekanan tersebut guys, Inspektur Yamamoto tidak kuat menahan tekanan dari publik dan akhirnya Inspektur Yamamoto harus berakhir tragis dengan cara bunuh diri di tahun 1985. Terus 3 hari kemudian setelah kematian Yamamoto ini, penculik tadi mengirimkan surat ke pihak kepolisian lagi. Surat tersebut sepertinya memang ditujukan untuk si almarhum ini. Isinya adalah ucapan turut berduka cita atas kematiannya. Tapi di samping itu juga dia mengatakan bahwa betapa bodohnya si inspektur ini atas apa yang ia lakukan selama 1 tahun bersama tim. Karena kok bisa-bisanya mereka membiarkan begitu saja orang jahat seperti kami ini, seperti monster 21 wajah ini. Di akhir pesannya, monster dengan 21 wajah ini menyampaikan bahwa mereka bakal berhenti dan tidak akan berbuat jahat lagi karena mereka sudah cukup puas dan senang menjadi orang jahat selama 1 tahun ini. Ya memang kasus ini cukup sangat rumit guys, nggak tahu polisi Jepangnya aja yang kurang atau memang pelaku kejahatannya ini yang sangat pintar banget. Soalnya sampai tahun 2008 mereka tetap tidak bisa menemukan identitas asli dari monster dengan 21 wajah itu. Padahal mereka pada waktu itu sudah memeriksa sebanyak 125.000 orang yang mereka anggap aneh. Tapi tetap saja tidak ada satupun yang memastikan bahwa dia ini pelakunya. Ya makanya karena kesulitan menemukan identitas dari monster dengan 21 wajah ini, kasus ini ditutup dan diberhentikan pada tahun 2008. Ya jadi kurang lebih seperti itu guys, cerita mengenai monster 21 wajah yang memang hobi berbuat kejahatan sampai-sampai seluruh warga Jepang dibuat cemas oleh mereka. Oke, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Kalau semisal ada kritik, ada saran mengenai penyampaian saya, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau semisal kalian mau request, mau diceritakan tentang apa, bisa tulis juga. Oke? Ya, begitu saja. Jangan lupa kepada kalian semua, klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar saya bisa semangat mengupload konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Oke, gitu aja. Aku akhiri, see you and goodbye.